Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Baik, di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah Metodologi Penelitian kelas L dari program studi Akuntansi UPN Veteran Jawa Timur, dan kami di sini akan mempresentasikan atau akan membahas materi mengenai bab 5 mengenai Theoretical Framework and Hypothesis Development begitu. Jadi dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Vicky Fendi SAMSC. Halo Bapak. Sebelum kita beranjak ke materi kita pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Baik, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama Ahmad Hafiz Rizky dengan NPM 23013010003. Lalu Muhammad Wafi Azizi 23013010010. Lalu ada saya sendiri di sini yang membuka. Ada Muhammad Akbar Atallah Gaga Saputra dengan nama panggilan Gaga. NPM 2301301018 atau 0018. Lalu ada Muktafi Li Amrillah Dihar selaku anggota kami yang terakhir dengan NPM 23013010355 begitu. Baik, karena kami semua telah memperkenalkan diri masing-masing, maka kita akan beranjak ke materi kita yang selanjutnya. Oke, untuk materi yang pertama yaitu kebutuhan akan kerangka teori, atau di sini kalau di PPT itu the need for the theoretical framework. Ini merupakan keyakinan peneliti tentang bagaimana variabel atau konsep saling berhubungan serta penjelasan mengapa hubungan tersebut itu ada. Nah, ini tuh tentunya penting untuk membangun dasar ilmiah penelitian dengan mengintegrasikan penelitian terdahulu dan logika dari peneliti. Nah, kemudian di sini juga ada cara atau proses dalam membangun kerangka teori. Atau, nah di sini kan ada 3 ya. Ada explaining the definitions of concept or variable. Lalu yang kedua ada creating a conceptual model as a theoretical illustration. Lalu yang ketiga developing theories that explain the relationship among variable. Nah, di sini saya mau menjelaskan satu-satu. Jadi di sini yang pertama itu menjelaskan definisi konsep atau variabel. Jadi nanti itu konsep atau variabelnya itu didefinisikan dan juga dijelaskan mengenai konsep atau variabel yang digunakan itu kayak gimana. Lalu yang kedua itu membutuhkan model konseptual sebagai gambaran teori. Ini kita itu membutuhkan model yang kayak konsep modelnya gitu. Nah, ini itu sebagai gambaran dari teori yang akan kita teliti. Lalu yang ketiga itu menyusun teori yang menjelaskan hubungan antar variabel. Jadi kita itu yaitu tadi menyusun teori atau membuat teori yang menjelaskan hubungan antar variabel. Jadi nanti tentunya antar variabel itu harus terhubung. Nah, dari kerangka teori itu dapat dibuat hipotesis yang bisa diuji dengan analisis statistik untuk mengetahui validitas teori tersebut. Bahkan jika hipotesis itu tidak dibuat, itu misalnya penelitian terapan. Nah, kerangka teoritis itu tetap penting untuk memahami masalah. Nah, maka dari itu penelitian itu harus memahami arti variabel dan jenis-jenisnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah segala sesuatu yang dapat memiliki nilai yang berbeda. Nilainya dapat berbeda pada waktu yang berbeda. Dan juga untuk objek atau orang sama itu bisa akan berbeda. Atau juga pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Contoh variabel itu antara lain yaitu unit produksi, absensi, dan juga motivasi. Unit produksi seperti
Suatu pekerja di bagian manufaktur departemen dapat memproduksi 1 feedcat per menit. Departemen kedua dapat memproduksi 2 feedcat per menit, dan departemen ketiga dapat memproduksi 5 feedcat per menit. Anggota yang sama juga dapat memproduksi 1 feedcat per menit pertama dan 5 feedcat pada menit berikutnya. Dalam kedua kasus tersebut, jumlah feedcat yang diproduksi memiliki nilai yang berbeda sehingga merupakan variabel. Selanjutnya ada absensi. Jadi ini saya ambil contoh seperti kita di kelas, kita absensi. Apabila setiap orang hari Senin siswa berjumlah 24, dan juga hari Selasa siswa berjumlah 26, dan hari Rabu siswa berjumlah 24. Ini dikatakan variabel dikarenakan bisa berbeda-beda waktu dan juga berbeda-beda orang, berbeda-beda jumlah anggota. Selanjutnya motivasi. Tingkat motivasi anggota, motivasi belajar di kelas atau dalam tim kerja dapat memiliki nilai yang bervariasi, mulai dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Motivasi seseorang untuk belajar dari kelas atau tim kerja yang berbeda juga dapat memiliki nilai dari kelas atau kerja yang berbeda. Namun bagaimana seorang mengukur tingkat motivasi adalah yang sama sekali berbeda. Faktor yang disebut motivasi itu harus direduksi dari tingkat abstraktisnya dan dioperasionalkan sedemikian rupa sehingga menjadi terukur. Ada 4 jenis variabel utama yang akan dibahas dalam bab ini, yaitu yang pertama variabel dependent, yaitu yang biasanya dikenal sebagai variabel kriteria. Selanjutnya ada variabel independent, biasanya juga dikenal dengan sebagai variabel prediktor. Selanjutnya ada variabel moderasi, selanjutnya ada variabel mediasi. Oke, di sini yaitu contoh variabel yang tadi saya jelaskan, antara lain untuk produksi, absensi, dan motivasi. Jadi untuk contoh variabel ini tuh yaitu yang pertama untuk unit produksi, yaitu yang saya jelaskan tadi. Jadi di sini saya cuma untuk memperjelas saja. Jadi unit produksi satu pekerjaan, jadi ada di satu pekerjaan di bagian manufaktur departemen itu dapat memproduksi 1 feedcat per menit. Departemen kedua atau tempat yang kedua itu dapat memproduksi 2 feedcat per menit, dan departemen ketiga itu dapat memproduksi 5 feedcat per menit. Anggota itu yang sama juga dapat memproduksi 1 feedcat pada menit pertama dan 5 feedcat pada menit berikutnya. Dalam kedua kasus tersebut, yaitu jumlah feedcat yang diproduksi memiliki nilai yang berbeda sehingga merupakan variabel. Selanjutnya ada ketidakhadiran atau absensi. Jadi sini tuh contohnya tuh ada hari ini ada 3 anggota di bagian penjualan departemen mungkin tidak hadir. Besok 6 anggota mungkin tidak masuk kerja, lusa mungkin tidak ada yang absen. Dengan demikian, nilai secara teoritis dapat berkisar dari 0 menjadi semua tidak hadir pada variabel ketidakhadiran. Selanjutnya motivasi, yaitu tingkat motivasi anggota itu motivasi belajar di kelas atau dalam tim kerja itu dapat memiliki nilai yang bervariasi. Jadi setiap orang kan memiliki motivasi yang berbeda-beda. Ada yang motivasi yang semangatnya tinggi, terus ada yang motivasi ya cuma dibuat awalannya aja tapi lama-lama rendah. Kan jadi seorang berbeda-beda. Lah itu yang dinamakan variabel. Seperti contoh yang di atas, yang satu pekerjaan yang di bagian sini menghasilkan 2, yang di bagian yang kedua menghasilkan 3. Lah itu kan ada perbedaan, itu juga dinamakan variabel. Jadi variabel itu yaitu segala sesuatu yang dapat memiliki nilai yang berbeda. Nilainya dapat berbeda pada waktu juga yang berbeda untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Baik, jadi materi selanjutnya yaitu membahas mengenai how theory is generated atau bagaimana teori itu bisa dihasilkan.
Jadi setelah kita memeriksa berbagai jenis variabel dan mengetahui bagaimana hubungan antar variabel itu dapat digunakan, kita dapat melihat bagaimana mengembangkan kerangka teori untuk penelitian kita. Jadi kerangka teori itu adalah dasar untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Jadi kita mulai dulu dengan mencari tahu masalahnya, lalu kita menentukan variabel-variabel yang mempengaruhinya, dan dari situ kita bisa melihat hasil penelitian sebelumnya itu lewat tinjauan literatur dan membangun hubungan antar variabel yang akhirnya bisa jadi hipotesis untuk diuji. Lalu di sini ada komponen-komponen dalam kerangka teoritis yang jadi kerangka teoritis yang baik itu menjelaskan variabel-variabel penting dalam penelitian. Jadi hubungan antar variabel serta alasan mengapa hubungan variabel tersebut itu ada. Jadi di sini ada 3 hal utama yang harus dimaksudkan. Yang pertama itu variabel yang relevan harus jelas. Lalu yang kedua, membuat model atau dibuat model konseptual untuk menggambarkan hubungan antar variabel. Dan yang ketiga, yang terakhir, penjelasan logis mengapa hubungan itu bisa terjadi. Jadi model konseptual itu bisa berupa bagan atau uraian kata-kata guna memudahkan pembaca dalam memahami gambaran hubungan variabel. Jadi model konseptual itu berfungsi untuk membantu memvisualisasikan hubungan antar variabel baik lewat diagram maupun penjelasan singkat. Selain menggambarkan hubungan, dan juga untuk memberi alasan logis atau teoritis, seperti apakah hubungan itu positif atau negatif, atau linear atau non-linear. Jadi dengan begitu, kerangka teori itu bukan hanya menjelaskan hubungan, tapi juga menjadi dasar kuat untuk menyusun dan menguji hipotesis. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai hipotesis development atau pengembangan hipotesis. Jadi setelah kita itu mengidentifikasi variabel penting dalam suatu situasi dan menetapkan hubungan di antara variabel tersebut berdasarkan kerangka teori, kita itu dapat menguji apakah hubungan itu benar-benar sesuai dengan teori. Nah, di sini ada definisi hipotesis atau definition of hypothesis. Hipotesis itu adalah pernyataan sementara yang dapat diuji berisi prediksi tentang apa yang diharapkan dari data empiris. Nah, hipotesis itu biasanya berasal dari teori dan bersifat relasional, yaitu menghubungkan 2 atau lebih variabel. Nah, dengan menguji dan mengonfirmasi hipotesis diharapkan bisa ditemukan solusi untuk masalah yang dihadapi. Lalu selanjutnya masih di hipotesis development. Di sini kita membahas mengenai statement of hypothesis formatnya. Jadi kita akan membahas bentuk pernyataan hipotesis atau formatnya. Nah, di sini ada contohnya yaitu if then statement atau jika maka. Pernyataan jika maka. Jadi pernyataan jika maka ini itu untuk melihat apakah hubungan atau perbedaan yang diduga itu benar ada atau tidak. Nah, hipotesis itu bisa ditulis dalam bentuk pernyataan biasa atau dengan format jika maka. Nah, misalnya perempuan muda akan lebih mungkin tidak puas dengan berat badan mereka ketika sering melihat gambar model langsing dalam iklan, atau jika perempuan muda lebih sering melihat gambar model langsing dalam iklan, maka mereka akan lebih mungkin tidak puas dengan berat badan mereka, seperti itu. Lalu selanjutnya mengenai directional and non-directional hypothesis atau hipotesis langsung dan tidak langsung. Jadi kalau hipotesis directional itu menunjukkan arah hubungan. Jadi misalnya semakin besar stres di tempat kerja, semakin rendah kepuasan kerja karyawan. Atau bisa juga perempuan itu lebih termotivasi daripada laki-laki, itu juga bisa. Nah, sebaliknya, kalau hipotesis non-directional itu hanya menyatakan adanya hubungan atau perbedaan tanpa arah. Misalnya,
Ada hubungan antara kecenderungan mencari rangsangan atau arousal seeking dan preferensi terhadap desain produk yang kompleks, atau bisa juga ada perbedaan etos kerja antara orang Amerika dan Asia, misalnya seperti itu. Tapi hipotesis non-directional ini biasanya digunakan ketika belum ada bukti penelitian sebelumnya yang menunjukkan arah hubungan. Namun, bila arah hubungan diketahui dari penelitian terdahulu, itu lebih baik menggunakan hipotesis direksional. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai null and alternate hypothesis atau hipotetiko deduktif. Jadi dalam metode hipotetiko deduktif itu, hipotesis harus bisa diuji atau falsifiable. Jadi oleh karena itu, hipotesis biasanya disertai dengan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Nah, hipotesis 0 ini yaitu menyatakan tidak ada hubungan atau perbedaan yang signifikan antar variabel. Nah, kalau hipotesis alternatif atau HA itu menyatakan ada hubungan atau perbedaan antar variabel. Nah, langkah-langkah pengujian hipotesis itu antara lain yang pertama yaitu menyusun hipotesis 0 atau H0 dan alternatifnya atau HA atau H1. Nah, yang kedua itu memilih uji statistik sesuai data, yaitu parametrik ataupun non parametrik. Terus yang selanjutnya itu menentukan tingkat signifikansinya, misalnya 0,05 dan lain-lain. Terus juga yang terakhir membandingkan hasil uji dengan nilai kritis. Nah, jika nilai uji lebih besar dari nilai kritis, yaitu menolak H0 dan menerima HA atau H1 atau alternatif atau hipotesis alternatif. Nah, jika lebih kecil daripada nilai kritisnya, maka menerima H0 dan juga menolak H1 atau HA. Oke, selanjutnya ada contoh tentang hipotesis development, null and alternative hypothesis. Itu di sini ada null hypothesis in respect of group difference that in the example women are more motivated than unemployed. Jadi H0 ini ada penjelasan, ada pembagian H0 bagi UM sama dengan UW. Ada where her represent the need hypothesis is the main motivational level of the man and is the R motivational level of the man. Sini ada beberapa contoh tentang hipotesis development, null and alternative hypothesis. Diharapkan teman-teman bisa memahami. Oke, selanjutnya yaitu tentang managerial implication atau implikasi dari managerial. Di sini dijelaskan pemahaman kerangka teoritis dan hipotesis itu membuat manajer itu bisa menilai laporan penelitian dengan cerdas. Nah, di sini sudah dibold juga ya teman-teman, ada konsep variable independent dan dependent itu sangat membantu manajer dalam memahami faktor penyebab. Nah, faktor penyebab itu kan independen ya, bisa disebut dengan independent variable, dan juga masalah yang dipecahkan atau bisa disebut dependent. Jadi variabel independen itu faktor penyebab, kalau dependent itu masalah yang akan dipecahkan seperti itu. Lalu juga ada variabel moderasi. Variabel moderasi itu apa sih? Jadi variabel moderasi itu menjelaskan bahwa solusi itu tidak selalu cocok untuk semua orang atau situasi. Jadi tidak bisa digunakan sewaktu-waktu ya kalau variabel moderasi ini, karena itu tadi solusi itu tidak selalu cocok untuk semua orang atau di segala situasi. Nah, lalu selanjutnya ada signifikansi. Jadi apa sih arti dari signifikansi? Nah, ini itu membantu manajer dalam menentukan apakah hipotesis itu layak diterima atau ditolak, sehingga tidak hanya bergantung pada firasat, tapi juga jadi tanpa pengetahuan ini itu hasil penelitian bisa membingungkan, dan juga keputusan manajerial itu jadi kurang efektif atau tidak efektif.
Baik, sekian. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman penonton semua. Mungkin cukup dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Yang kami harapkan semoga materi yang kami bawa ini akan bermanfaat buat kita semua nanti, bukan hanya buat kita saja, tapi buat teman-teman penonton di sini. Dan juga semoga apa yang kami sampaikan itu sudah cukup jelas, sehingga materi yang kami bawa itu sudah sangat jelas. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya di sini pembuka sekaligus penutup akan mengakhiri materi pada hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.